Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar firman Tuhan ini menjadi pelita buat kaki hidup kita supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu yang terus kita lakukan. Karena itu butuh firman Allah untuk menuntun hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus sertai kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu supaya kehidupan kami, hati kami dicondongkan kepada kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Kami serahkan waktu di semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara, pagi hari ini mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang keempat. Mazmur 20 ayat yang keempat dikatakan, kiranya diingatnya segala korban persembahan-Mu dan disukainya korban bakaran-Mu. Selah. Ayat kelima, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau rancangkan. Alkitab berkata bahwa begini, kiranya diingatnya segala korban persembahan-Mu dan disukainya korban bakaran-Mu. Selah. Alkitab jelas berkata bahwa kiranya diingatnya. Apa yang diingat oleh Tuhan, saudara? Di dalam hidup kita ini apa yang selalu diingat oleh Tuhan? Yaitu ketika kita mulai belajar taat. Mulai belajar hidup di dalam kebenaran. Itu yang akan terus diingat Tuhan. Makanya Daud seringkali dibandingkan dengan anak cucunya. Padahal Daud sudah lama meninggal. Sudah lama mati. Tapi Daud selalu bilang kepada anak cucu-cucunya, ya, kamu dikatakan kamu itu tidak seperti bapak leluhurmu Daud. Gaya hidupmu tidak seperti nenek moyangmu Daud. Daud itu selalu dibanding-bandingkan dengan anak-anak cucunya, gaya hidupnya. Padahal Daud sudah lama mati. Kenapa? Karena Tuhan terus mengingat hati yang baik, hati yang benar, hati yang rela hidup di dalam ketaatan. Itu yang terus diingat oleh Tuhan. Karena itu dikatakan persembahanmu hari ini tidak akan pernah sia-sia. Persembahan awal bukan hanya bicara soal keuangan, bukan itu. Tetapi soal ketaatan kita. Keputusanmu untuk hidup benar itu akan terus diingat oleh Tuhan. Makanya dikatakan apa yang diingat oleh Tuhan. Persembahan apa yang diingat oleh Tuhan. Yang pertama adalah hati yang hancur. Hati hancur itu tidak akan pernah dipandang hina oleh Tuhan. Hati hancur itu apa sih? Hati hancur itu berarti hati yang mau diajar, teachable heart. Itu hati yang hancur. Tuhan berbicara kepada kita tidak perlu berulang-ulang. Sekali saja Anda mendengar firman Tuhan dan untuk itu hidupmu diubahkan. Untuk itu hidupmu mengalami perubahan keputusan. Dan Anda mau ditegur, mau diajar, itu adalah hati yang hancur di hadapan Tuhan. Nah, itu merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengingatnya. Sehingga Tuhan itu selalu mengingatnya. Dan itu yang akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Karena itu kalau hari ini Anda berjuang untuk hidup benar, untuk hidup taat, saya percaya perjuanganmu itu tidak pernah sia-sia. Karena apa? Tuhan mengingatnya. Amin, saudara. Tuhan mengingatnya. Lalu yang kedua apa, saudara? Diingat Tuhan persembahanmu apa? Yang diingat apa? Karena Tuhan mengingatnya, maka nih diberikan Tuhan segala doa-doamu. Diberikannya. Doa-doa Anda akan selalu dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan itu telah menyiapkan hati kita. Ya, saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mendengar doa kita. Cuman yang harus kita mengerti adalah bagaimana cara Tuhan menjawabnya. Tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Makanya disinilah persembahan kita ini juga tadi saya bilang. Hati yang mengasihi Tuhan. Dengan demikian waktu kita berdoa lalu jawaban Tuhan apapun. Saudara, hati kita itu tetap mencintai Tuhan. Makanya yang lalu saya bilang bahwa membangun iman itu tidak boleh di atas kebutuhan Anda. Membangun iman itu tidak boleh di atas keperluan Anda. Kalau kita membangun iman kita di atas keperluan, kebutuhan, maka kita akan mudah menjadi orang yang kecewa. Kenapa demikian? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita paksa Tuhan untuk mengikuti hidup kita. Tapi kalau Anda bicara soal persembahan, itu bicara hati yang nurut,
yang mengasihi Tuhan. Makanya membangun iman itu di atas dasar kasih kepada Tuhan. Sehingga hari ini kalau jawaban doa kita ya seperti keinginan kita atau tidak, itu tidak mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, itu yang betul. Karena itu dikatakan di sini, ya kalau kita coba kembali ke tadi ayat yang kelima, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Itu berangkat dari kebaikan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya dimulai dari kehidupan hati yang kepingin ada dalam kebenaran, ketaatan. Tadi saya bilang itu yang diingat Tuhan. Saya percaya keinginan hatimu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan itu yang Tuhan berkati. Amin. Pertumbuhan rohani kita jelas. Dulu kita memikirkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita menjadi orang dewasa, kita memikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya percaya kalau kita memikirkan keinginan Tuhan dalam hidup kita, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Amin saudara. Karena itulah yang menjadi persembahan kita. Tuhan itu mengingatnya. Lalu yang ketiga dikatakan tidak pernah ketemu dengan yang namanya kekeringan rohani. Saya percaya waktu persembahanmu diingat oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, maka hidup kita itu akan mengalami ini loh. Sebuah semangat, kegairahan di dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Saya melihat ada orang-orang yang begitu rindu dengan Tuhan. Hatinya itu selalu dipenuhi oleh kerinduan akan Tuhan. Hatinya akan dipenuhi oleh api yang terus menyala ya untuk terus menyenangkan Tuhan. Mereka bukan lagi jadi orang yang didorong-dorong masuk pelayanan, tapi tidak. Mereka adalah orang yang justru menyerahkan diri terlibat di dalam pelayanan. Menyukai pekerjaan Tuhan, menyukai apa yang Tuhan sedang lakukan. Nah, karena itulah saudara, orang yang persembahannya diterima oleh Tuhan, orang ini tidak akan pernah mengalami kekeringan. Karena apa? Hatinya meluap dengan ucapan syukur. Karena itu jelas hari ini kita belajar, biar persembahanmu itu diterima oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dengan persembahan tadi? Yang pertama adalah hati yang hancur. Amin. Lalu yang kedua apa? Diberikan semua doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga apa? Tidak akan bertemu dengan yang namanya kekeringan. Saya percaya kalau ini menjadi gaya hidup Anda, maka hidup kita akan menjadi orang yang terus berapi-api dengan Tuhan. Persembahan hidup kita dikenan. Kita menjadi orang yang memilih tahu pilihan hidup kita yang benar. Membangun iman kita bukan karena kebutuhan, tapi membangun iman kita di atas dasar mengasihi Tuhan. Sehingga kasih itu tidak akan pernah luntur ketika jawaban doa mungkin bisa berbeda dengan keinginan kita. Anda tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu tetaplah belajar menjadi orang yang mempersembahkan persembahan yang terbaik. Dan Tuhan menerima persembahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Mari Engkau terus bawa kami menjadi orang-orang yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bukan bicara soal keuangan saja, tapi bicara soal kehidupan kami yang dipersembahkan dan Tuhan berkenan. Karena itu persembahan kami bicara soal hati yang hancur. Engkau yang sungguh-sungguh mendengar doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hati kami menjadi hati yang terus mengucap syukur. Lalu yang ketiga adalah kami tidak akan pernah bertemu dengan kekeringan. Hidup kami akan dipenuhi dengan apinya Tuhan dan kami terus menyala-nyala bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar kekristenan kami menjadi kekristenan yang hidup, yang menjadi berkat buat orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan hidup kita. Sehingga hidup kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. Dan saya percaya kehidupan Anda pasti memuliakan Tuhan. Karena terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu. Tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube KMS Kalimantan. Karena itu saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Karena tetap semangat hari ini, terus biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Bye-bye, Tuhan berkati.